kita lihat dulu, tapi ternyata dia bagus banget ya. Baru itu kita iklankan, baru kita naikkan. Jadi bukan kita udah bikin iklan, udah ngerasanya ini udah bagus banget nih. Ternyata itu balik lagi diukur gitu loh Mas. Ini bagus, ternyata ini engagementnya tinggi dan lain-lain, itu yang kita iklankan. Terima kasih, selamat pagi Mbak Linda. Saya Ufi, usaha saya supplier buah dan sayur. Yang model bisnis saya sebenarnya B2B, business to business. Gitu. Nah, tapi bagaimana ya meng-create dari segi konten, iklan, itu yang biasa saya posting, itu yang nyantol tuh biasanya kalau di Instagram itu satuan belinya. Padahal harapan saya itu arahnya nanti ke agenan atau ke reseller. Nah, itu yang saya belum punya ide, mungkin ada saran gimana untuk mengubah dari yang nyantolnya lebih banyak. Ada sih yang nyantol 1-2 gitu ya, tapi yang ke bisnis juga B2B-nya, tapi lebih banyak yang satuan gitu. Oke, berarti nanti harus ngerjain tugasnya ya, karena ini nggak nyuruh pembicaranya langsung bikinin iklannya kan? Iya. Jadi nanti itu kenapa kita harus itu ya, balik lagi kita harus tahu gitu loh keperluan reseller itu atau agen itu kebutuhannya apa sih mereka? Nah itu kan yang paling tahu mbaknya ya, misalnya agen itu butuhnya apa sih? Itu kita list dulu. Baru bisa kita pasang iklan. Kenapa? Berarti kan target marketnya ketika yang datang itu malahan B2B, berarti belum masuk gitu loh. Karena mungkin mbaknya belum tahu kesakitan dari kebutuhan dari pelanggannya itu apa. Bener nggak? Asal pasang aja. Iklannya waktu itu pasang iklannya apa? Coba deh biar kita jadi contoh kasus. Kayak misalnya kan ini distribusinya dari misalnya petani gitu ya, dari petani terus kita bikin videonya itu hasil panennya gitu. Nah ini sudah siap untuk distribusi secara partai kayak gitu. Tapi yang komen kemudian yang DM itu biasanya bisa nggak beli satuan dan lain-lain gitu. Jadi ya ada cuman sangat sedikit sekali yang nyantol bahwa oh ya nanti saya akan beli secara partai kayak gitu. Malah maksudnya kalau di tools yang lain bisa gitu ya, YouTube atau Google bisa mungkin. Tapi kalau Instagram ini saya belum menemukan role-nya gimana untuk jadi jadi benar-benar reseller. Oh kayaknya dapat ide bisnis baru nih, mau jadi resellernya dan agennya kayak gitu. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan. Di akun Instagramnya mungkin lebih banyak menekankan produk aja gitu. Jadi bukan merupakan peluang bisnis. Terus audien yang ada di followers Instagram saat ini itu kebanyakan emang end user. Jadi ketika kita posting pun yang datang yang lihat end user semua gitu. Jadi emang harus didesain dari awal followersnya, engagementnya, behaviornya dan niche-nya itu untuk orang-orang reseller gitu. Jadi yang diposting itu bukan hanya sekedar produknya tapi peluang bisnis. Gimana sih cara dapat uang gitu. Oh hari ini aku bisa dapat mungkin testimoni ya. Testimoni dari ternyata jualan buah ini bisa dapat hasil segini. Orang kan yang ditarik itu adalah jualannya bukan buahnya kan gitu. Kalau buahnya berarti ke end user, tapi yang kita butuhkan adalah agen atau distributor atau reseller kan. Ya, jadi yang kebutuhan si distributor agen itu yang kita angkat gitu. Nah, kebanyakan mungkin karena sudah followersnya itu di end user, jadi ketika kita posting agen itu nggak terlalu ngaruh ya gitu. Jadi emang harus didesain dari awal followersnya di set ulang atau mungkin lebih didesain ulang untuk followers yang arahnya reseller. Bisa gunakan hashtag atau iklan dengan target reseller gitu. Jadi ya itu selama ini mungkin nggak tampil iklannya adalah mencari reseller, benar nggak? Ada nggak tampil mencari reseller atau padahal kan itu adalah yang tujuannya itu kan mencari reseller. Jadi untuk mencari penghasilan baru bla 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 itu kan bisa ditampilkan. Kalau kita memang nyarinya ya jelas sih kalau aku ngelihat ya aku pengen beli karena kan aku ngelihat buahnya segar dan lain-lain. Tapi nggak dimasukin ke target marketnya kita gitu. Karena kalau agen atau reseller itu kan adalah mencari keuntungan, benar nggak? Jadi keuntungan yang didapat, hasil yang didapat itu yang ditampilin di iklan kita. Dengan buah segar seperti ini kita bisa menghasilkan
Banyak karena banyak yang suka. Dia bla 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 gitu. Dan ini adalah sebuah peluang bisnis. Sekali lagi karena kita mencarinya agen, berarti kan peluang bisnis kan yang mereka cari tanpa modal misalnya, benar nggak? Itu tanpa modal kan, dan bukan multi level gitu misalnya. Ini tanpa modal dan lain-lain. Bisa misalnya buah itu adalah membuat orang sehat bla 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 gitu. Banyak yang butuh segala macam, itu bisa dijadikan contoh iklannya seperti itu. Jadi memang langsung ke target market kita. Oke. Ya, jadi memang harus paham banget ya Mbak nanti dibuat gitu. Agen itu mereka butuhnya apa sih, yang mereka harapkan apa, yang kesakitannya mereka tuh apa gitu, tuh tugasnya mereka tuh biasanya setiap hari apa, nanti akan dibimbing secara detail untuk menjual produknya bla bla bla, itu juga bisa. Oke, masalah segmen pelanggan dan pekerjaan pelanggan, apakah pekerjaan pelanggan itu yang seperti dijelaskan tadi, yang seperti tugas harian atau pekerjaan yang memang benar-benar pekerjaan wanita karir, ibu rumah tangga atau apa? Iya, semuanya. Jadi misalnya dia pekerjaannya tuh maksudnya dia ngapain aja sih dalam satu hari itu. Jadi ya misalnya ibu rumah tangga, dia pagi-pagi dia ngapain bla bla, itu sebenarnya kita untuk mencari nih, nanti kita masukin iklan kita tuh kemana nih, masuk nggak nih ke kita, oh dia ternyata butuh produk kita itu di jam berapa atau apa gitu. Ya, jadi kerjaan hariannya berarti. Iya, hariannya dia. Bu Linda, mau tanya kembali, ini melanjutkan tadi dari pertanyaan ini sebelumnya. Jadi kan itu kalau misalkan ya, jadi sebelumnya kalau di punyanya saya itu kan jalannya kan ranahnya kan kanvas sebelumnya, kanvas. Jadi untuk masuk ke ranah digital itu masih agak mulai baru. Kalau yang di sebelumnya itu sudah memang ditargetkan. Untuk yang B2B itu ditargetkan ke seperti guru-guru. Nah, jadi dia itu bisa menjadi distributor di setiap kota. Nah, seperti itu. Dan itu sudah berjalan. Cuman itu sudah berjalan di beberapa Jawa Timur, dan itu dulu sifatnya masih, jadi dari database yang lama yang ada di WA dan di nomor telepon itu. Nah, terus untuk yang target yang satunya itu jadi seputar kayak reseller yang itu kayak siswa atau mahasiswa. Jadi targetnya itu siswa atau mahasiswa seperti itu. Nah, itu dalam pembuatan iklannya itu ya di Instagram. Nah, itu kan saya juga nargetkannya itu untuk distributor ataupun reseller. Apakah lebih baik di Instagramnya itu nanti kan punyanya saya tadi makanan ringan. Apakah di konten-konten sebelumnya itu kita tampilkan dulu terkait kiat-kiat peluang bisnis atau bisnis itu atau gimana? Atau langsung masuk ke produk itu? Kalau menurut Bu Linda. Tapi kan udah jelas dulu ya segmennya siapa ya yang mau mau jenis usahanya seperti apa, mau nyarinya agen atau mau jual sendiri, itu udah jelas ya? Sudah. Untuk tadi apa? Untuk emang nyari keagenan? Ya. Jadi kalau misalkan untuk distributor itu sudah ada kayak misalkan ada satu. Nah, jadi ditampilkan justru ya udah itu udah tentang produknya aja gitu. Tapi dicari tahu kebutuhan distributor ini apa sih sebenarnya gitu. Itu yang dimasukkan ke iklan-iklannya itu. Jadi kalau distributor dia butuhnya apa? Misalnya dia butuh keuntungan yang lebih tinggi, selisihnya lebih tinggi, berapa persennya, benar seperti itu ya. Nah, itu ditampilin justru. Jadi udah langsung ke produknya aja. Jadi produk tapi bukan produk kuenya ya. Karena kan yang mau nyarinya distributor, tapi keuntungan dari menjadi distributor produk emasnya. Jadi lebih condong ke itu ya, kayak keuntungan dari berbisnis dengan kita gitu. Iya, karena kan memang carinya itu. Makanya tadi udah ditentukan dulu nih dari awal, kita nih mau jualnya buat siapa gitu. Supaya iklan kita nggak salah. Kita kan mau nyari distributor, tapi yang kita tampilkan adalah gimana enaknya keripik ini melulu. Ya itu sih bisa sesekali gitu. Pasti akan ketemunya adalah usernya langsung kan. Karena yang tertarik kan beli satuan gitu kan akhirnya. Ya, nah maksud saya itu gimana? kontennya itu nanti bagusnya itu atau
kan kalau misalkan kita kontennya itu nanti langsung masuk ke produk, itu kan nanti kan yang lihat kan ya end usernya itu. Atau kita bisa seling-seling antara kayak misalkan kiat-kiat bisnis atau peluang bisnis sama nanti setelah beberapa konten itu baru produk atau Oh ya nggak apa-apa, itu boleh kok, boleh dicampur kok. gitu ya. Boleh dicampur, tapi kalau bisa lebih banyaknya ke konten bisnisnya. Ke konten bisnisnya berarti ya. Ah. Oh, iya. Ya, Oke. terima kasih. Ya. Ketambahin sedikit. Jadi reseller kita masnya pengen cari reseller. Jadi apa sih pain reseller selama ini gitu. Misalnya produknya snack ya. Kira-kira Mas apa sih kalau orang ragu gitu aku mau jadi reseller tapi apa yang menghambat orang untuk jadi reseller? Misalnya kalau produknya nggak laku gimana? Nah, mungkin nanti kalau misalnya masnya bisa kasih janji promesnya sendiri misalnya kalau produknya nggak laku boleh ditukar barang. Nah itu kan sebuah ketakutan reseller baru ketika produknya nggak laku, oh ternyata boleh tukar barang. Nah, headline-nya itu gitu. Ya jangan khawatir reseller baru kalau produknya nggak laku boleh tukar barang. Berarti kan sudah nggak ada keraguannya lagi untuk daftar reseller nih buat Mas nih gitu. Jadi hilang tuh rasa pain-nya gitu kan. Itu salah satu contoh kontennya. Jadi itu untuk tugas kita yang sekarang nih. Jadi ditentukan dulu. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak nentuin, kita nggak tahu gitu. Apa kesakitan dari yang mau target market kita tuh apa gitu, keinginannya dia tuh apa, itu yang kita bikin, makanya bikinnya 10 nggak cuma 1. Jadi kita bisa masukin ke konten-konten yang akan kita tampilkan, bahkan bisa semuanya kita tampilkan. Kalau tadi aku lihat udah banyak ya, tapi di situ yang aku belum lihat adalah fungsi sosialnya. Jadi kenapa sih ibu rumah tangga ini harus bekerja dulu pertama? Tadi kan dia pekerja yang sibuk dan lain-lain.